Jonathan Christie mengamuk di Ningbo. Wakil Jepang Yudai Okimoto dibuat tak berkutik dalam 2 game langsung demi tiket perempat final Badminton Asia Championships 2026. Halo Sobat Badminton, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan kabar paling hangat dan dramatis dari dunia bulu tangkis. Halo Sobat semua, benar sekali. Hari ini kita benar-benar dibuat merinding oleh performa luar biasa dari tunggal putra andalan kita, Jonathan Christie, yang baru saja memastikan langkahnya ke babak 8 besar di Badminton Asia Championships 2026. Pertandingan yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center ini benar-benar menunjukkan kelas Jojo sebagai pemain peringkat 4 dunia yang sangat tenang namun mematikan. Bukan begitu? Tepat sekali. Yudai Okimoto yang berada di peringkat 37 dunia sebenarnya bukan lawan yang bisa diremehkan begitu saja. Tapi Jojo seolah-olah sudah membaca semua langkahnya sejak awal game pertama dimulai. Kalau kita lihat datanya, Jojo menang dengan skor 21-18 dan 21-13, sebuah kemenangan straight game yang sangat krusial untuk menjaga stamina di turnamen sekelas Badminton Asia Championships 2026 ini. Betul, apalagi kita tahu persaingan di sektor tunggal putra Asia itu sangat gila. Semua pemain terbaik dunia berkumpul di Ningbo untuk memperebutkan gelar bergengsi ini. Mari kita bedah sedikit jalannya pertandingan. Di game pertama tadi sempat ada momen-momen yang cukup menegangkan karena Yudai Okimoto mencoba terus menekan dengan permainan cepatnya. Benar, Okimoto memang agresif di awal. Dia mencoba mencari celah untuk membongkar pertahanan Jojo yang terkenal sangat rapat. Tapi Jojo tetap tenang seperti air yang mengalir. Itulah kunci kemenangan Jonathan Christie kali ini. Ketenangan dan pengalaman yang sangat matang di lapangan membuatnya tidak mudah panik saat lawan mencoba memberikan perlawanan maksimal di hadapan publik Cina. Dan yang luar biasa adalah bagaimana Jojo melakukan adaptasi permainan dengan sangat cepat. Dia langsung mengubah pola serangan begitu melihat Okimoto mulai kelelahan meladeni rally-rally panjang. Di game kedua, dominasi Jojo bahkan semakin tidak terbendung lagi. Dia langsung tancap gas dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi wakil Jepang itu untuk berkembang. Skor 21-13 di game kedua itu benar-benar menunjukkan betapa telaknya keunggulan Jonathan Christie atas Yudai Okimoto hari ini. Variasi pukulannya sungguh memanjakan mata penonton. Kita juga harus ingat komitmen Jojo sebelum turnamen ini dimulai. Dia bilang tidak ingin terlalu mematok hasil akhir, tapi fokus pada setiap improvisasi dan kualitas permainan di lapangan. Filosofi itu sepertinya bekerja dengan sangat baik ya, karena dengan tidak ada beban, pukulan-pukulan Jojo justru keluar semua dengan sangat akurat dan tajam menghujam pertahanan lawan. Sekarang, Jojo sudah resmi mengantongi tiket perempat final Badminton Asia Championships 2026, dan dia menjadi salah satu tumpuan utama Indonesia untuk membawa pulang gelar juara. Harapan kita tentu saja sangat besar ya, apalagi melihat kondisi fisiknya yang tampak sangat bugar setelah menyelesaikan pertandingan dalam waktu yang relatif singkat hari ini. Proses pemulihan fisik akan menjadi sangat krusial sekarang, karena lawan di babak 8 besar besok pasti akan jauh lebih berat dan menuntut konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Tentu, setiap pemain yang lolos ke perempat final adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi tidak ada istilah laga mudah mulai dari titik ini di Ningbo. Sobat Badminton, kemenangan Jonathan Christie atas Yudai Okimoto ini bukan sekadar angka di papan skor, tapi juga pesan kuat kepada lawan-lawannya bahwa tunggal putra Indonesia masih sangat berbahaya. Kita harus terus memberikan dukungan dan doa terbaik agar Jojo bisa menjaga momentum positif ini sampai ke partai puncak nanti. Semangatnya harus tetap membara. Apalagi dengan status unggulan ketiga, Jojo punya tanggung jawab besar untuk menjaga martabat bulu tangkis Indonesia di kancah Asia yang sangat kompetitif ini. Kita lihat saja kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Jonathan Christie di babak selanjutnya. Apakah dia mampu melewati hadangan besar di perempat final besok? Semua mata sekarang tertuju pada Ningbo, Cina, menantikan aksi-aksi heroik dari para pebulu tangkis kita yang sedang berjuang demi merah putih. Kemenangan 2 game langsung ini benar-benar memberikan rasa optimisme yang sangat tinggi bagi seluruh pecinta bulu tangkis di tanah air yang menyaksikan perjuangan mereka. Jangan lupa, selain Jojo, kita juga punya wakil-wakil lain yang sedang berjuang keras. Jadi mari kita kawal terus perjalanan tim Indonesia di turnamen ini sampai akhir. Setiap poin sangat berarti, setiap tetes keringat adalah perjuangan, dan kemenangan Jojo hari ini adalah langkah awal yang sangat manis menuju target yang lebih besar. Luar biasa sekali ya perjalanannya, dari babak awal sampai ke perempat final. Jojo menunjukkan konsistensi yang sangat stabil dan patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Setuju sekali. Semoga konsistensi ini terus terjaga dan kita bisa melihat bendera merah putih berkibar di podium tertinggi di Badminton Asia Championships 2026 nanti. Baiklah Sobat Badminton,
Itulah kabar gembira dari kemenangan Jonathan Christie atas Yudai Okimoto di babak 16 besar. Tetaplah bersama kami untuk update-update selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung atlet Indonesia dan jangan pernah berhenti berharap untuk kejayaan bulu tangkis kita. Terima kasih sudah menonton. Mari kita nantikan aksi Jojo di babak 8 besar besok dengan penuh antusias dan harapan besar bagi bangsa Indonesia tercinta. Menggila di tanah Cina, skuad Garuda sukses porak-porandakan lawan di Badminton Asia Championship 2026. Mampukah kejutan besar ini berlanjut hari ini? Halo Sobat Bulu Tangkis, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, tepat pada hari Kamis tanggal 9 April tahun 2026, kita punya kabar panas dari Ningbo, China. Ya, ajang Badminton Asia Championship tahun 2026 sedang berlangsung, dan skuad Garuda kita sedang menunjukkan taringnya dengan beringas di babak 32 besar. Betul sekali, atmosfer Ningbo sungguh tegang sekaligus membanggakan bagi pecinta bulu tangkis tanah air. Skuad Merah Putih tampil tanpa ampun. Berita Badminton Asia Championship 2026 ini pastinya membuat jantung berdegup kencang. Banyak kejutan dan kemenangan dramatis yang didapat oleh pahlawan olahraga kita. Mari bedah rapor gemilang mereka yang sukses menembus babak 16 besar hari ini. Kita mulai dari sektor tunggal putra yang penampilannya sungguh memanjakan mata. Jonathan Christie tampil sangat luar biasa taktis. Dia sukses menaklukkan wakil dari negara Malaysia, yaitu Leong Junhao. Tebak skornya, Jojo menang dominan 2 game langsung dengan skor 21-13 dan 21-8. Kemenangan telak ini diraih hanya dalam waktu 36 menit. 36 menit itu sekejap mata. Beralih ke tunggal putri, andalan kita Putri Kusumawardhani tidak mau kalah unjuk gigi. Putri tampil sangat lepas berhadapan dengan wakil asal Uni Emirat Arab, Prakriti Bharat. Hasilnya kemenangan super telak. Putri menang mudah dengan skor 21-3 dan 21-7. Laga ini diselesaikan cepat, butuh waktu 27 menit saja. Luar biasa pejuang kita. Mari beralih ke ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri turun sebagai unggulan, membuktikan ketajaman mereka belum pudar. Mereka menggulung perlawanan pasangan asal Uni Emirat Arab, Dev Ayapan dan Diren Ayapan, dengan skor meyakinkan 21-12 dan 21-9. Ini membuktikan mereka masih layak menjadi ancaman besar bagi para pesaing tangguh dari negara lain di Asia. Tidak hanya Fajar dan Fikri, ganda putra kita yang lain Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani juga melaju mulus. Mereka sukses membungkam wakil dari Thailand, Paranyukau Samang dan Tanadon Punpanich. Skornya sangat identik dengan kemenangan Fajar dan Fikri, yaitu 21-9 dan 21-12. Selain kemenangan mulus tadi, ada satu laga yang menguras emosi penonton. Laga ini datang dari pasangan ganda campuran muda kita, Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu. Mereka menghadapi pertarungan hidup mati melawan wakil Hong Kong, Chan Yin Chak dan Ng Tis Yao. Di game pertama, mereka kehilangan fokus dan kalah dengan skor 9-21. Benar sekali, namun disinilah mental baja mereka teruji. Alih-alih menyerah, Jafar dan Felicia bangkit mengamuk di game kedua dan ketiga. Mereka membalikan keadaan secara dramatis, memenangi game kedua dengan skor 21-15, dan menutup game penentuan lewat keunggulan skor 21-16. Kemenangan membanggakan yang menunjukkan karakter pantang menyerah atlet muda kita. Sangat inspiratif. Di balik euforia, kita harus mengapresiasi mereka yang langkahnya terhenti. Pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meilisa Trias Puspitasari mengakui keunggulan wakil tuan rumah China, Liu Sengsu dan Tan Ning. Ana dan Trias kalah dengan skor 11-21 dan 19-21. Meski kalah, perlawanan mereka di poin kritis patut diacungi jempol. Setuju sekali. Hasil serupa diterima pasangan Adnan Maulana dan Indah Cahaya Sari Jamil, serta Bobby Setiabudi dan Melati Daeva Oktavianti. Mereka tersingkir lebih awal, tetapi keringat di lapangan membuktikan dedikasi mereka. Kekalahan ini adalah pupuk kesuksesan nanti. Kita harus memberikan suntikan moral positif karena di balik kekalahan ada jam latihan yang layak mendapat penghormatan tinggi dari pecinta bulu tangkis. Mari kita tetap hari ini
Babak 16 besar Badminton Asia Championship tahun 2026 menjanjikan pertarungan mendebarkan. Lawan elit dunia sudah menanti skuad merah putih. Laga krusial wajib kita pantau. Ada Jonathan Christie yang ditantang pemain ulet asal Jepang Yudai Okamoto. Jojo wajib ekstra waspada menghadapi pertahanan solid negeri Sakura. Pertandingan ini pasti akan menyajikan rally-rally yang panjang dan sangat menguras tenaga, serta membutuhkan taktik super cerdas. Laga berat menanti Putri Kusuma Wardani. Dia berjumpa tunggal putri tuan rumah Gao Fangjie. Dukungan penonton menjadi tekanan, namun Putri punya mental tangguh. Di ganda putra, Fajar dan Fikri bersiap menghadapi amukan ganda Cina Chen Boyang dan Liu Yi. Pertarungan di depan net dipastikan menjadi tontonan spektakuler. Jangan lupakan ganda putri kita, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi. Ujian berat menanti karena berjumpa ganda putri kuat dari negara Korea Selatan, Baek Hana dan Lee So-hee. Tunggal putra Alwi Farhan juga akan menantang tembok kokoh Jepang, Kodai Naraoka. Persaingan menuju tahta juara di daratan Asia kini semakin ketat dan membara. Peluang meraih gelar juara ke tanah air masih terbuka lebar. Doa dari jutaan pasang mata masyarakat Indonesia akan menjadi tenaga tambahan bagi atlet tangguh kita di lapangan hijau Ningbo. Jangan pernah berhenti menyuarakan semangat. Terus saksikan perjuangan luar biasa mereka dan nantikan kejutan besar yang akan terjadi hari ini. Salam olahraga dan jaya terus bulu tangkis kita semua.